Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan kali ini kami akan melakukan sesi diskusi mengenai mata kuliah Predictive Maintenance dengan materi tribologi dan juga termografi, di mana saya Firda Anita dengan NRP 2042221108 sebagai moderator, dan saya Nidika Matubisa dengan NRP 2042221066 sebagai operator. Saya Julian Nurani Putri dengan NRP 204222103 sebagai presenter utama. Saya Nadia Sarafa dengan NRP 204222139 dengan presenter kedua. baik, kami akan memulai sesi diskusi kali ini. Untuk presenter nomor 1 dan 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan predictive maintenance tentang termografi. Jadi yang kita bahas kali ini ada 8 kategori. Yang pertama ada infrared basic atau dasar teori dari infrared atau inframerah, type of infrared instrument, training, basic infrared theory, infrared equipment, infrared thermography, safety, dan infrared scanning procedure serta tipe-tipe dari produk infrared itu sendiri. Jadi infrared basics atau dasar teori yang dibalik teknologi inframerah adalah bahwa semua objek dengan suhu di atas 0 mutlak memancarkan radiasi atau energi. Emisi inframerah yang juga dikenal sebagai berada di bawah spektrum merah adalah panjang gelombang terpendek dari semua energi yang dipancarkan dan tidak dapat dilihat tanpa alat khusus. Nah, contohnya suhu permukaan suatu objek menentukan intensitas radiasi inframerahnya. Nah, namun metode inframerah sulit untuk mengukur suhu karena ada 3 sumber energi inframerah yang dapat diukur. Yang pertama, energi yang dipancarkan oleh objek, yang kedua, energi yang dipantulkan oleh objek, dan ketiga, energi yang ditransmisikan oleh objek. Dalam program pemeliharaan prediktif, hanya energi yang dipancarkan yang penting. Nah, GoBui memiliki emisivitas di bawah 1,0 dan memantulkan energi inframerah. Dan penggunaan teknik termografi harus mempertimbangkan kondisi atmosfer antara objek dan alat ukur selain energi yang dipantulkan dan ditransmisikan. Next. Ini adalah inframerah basic. Nah, emisi energi, emisi benda hitam, dan emisi gray body. Untuk emisi energi yaitu A. Energi yang diserap, R. Energi yang dipantulkan, T. Energi yang ditransmisikan. Nah, untuk S sendiri energi yang dipancarkan. Nah, untuk emisi benda hitam, sebuah benda hitam yang sempurna dalam menyerap semua energi inframerah. Sedangkan emisi gray body adalah semua benda yang bukan gray body akan memancarkan sejumlah energi inframerah. Untuk ini adalah tipe dari inframerah instrumen. Di sini sebagian besar sistem atau instrumen pemantauan inframerah memiliki filter yang dapat digunakan untuk mencegah data inframerah terpengaruh oleh peredaman atmosfer. Ada 3 jenis alat yang umum digunakan dalam pemeliharaan prediktif. Yang pertama ada infrared thermometer, infrared imaging, line scanner. Nah, untuk infrared thermometer itu dapat digunakan untuk mengukur suhu permukaan tanpa menyentuh apapun. Nah, untuk infrared imaging adalah teknologi thermal paling canggih, memungkinkan pengguna melihat distribusi suhu dari seluruh permukaan mesin. Nah, untuk line scanner adalah pemindaian garis berbeda dari termometri karena menggunakan radiasi thermal pada permukaan untuk melakukan pemindaian satu dimensi. Next. Ini termografi ini penting dari untuk dalam akurasi sistem pencitraan inframerah harus di-training terlebih dahulu atau dikalibrasi. Nah, next. Ini adalah spektrum elektromagnetik yang semua benda memancarkan energi elektromagnetik saat dipanaskan dengan energi inframerah berada dalam spektrum 0,7 sampai 100 mikron. Nah, ini adalah konsep perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi sendiri melalui benda padat, untuk konveksi melalui cairan atau gas, radiasi melalui gelombang elektromagnetik. Ini adalah emisivitas. Emisivitas adalah persentase energi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Nah, dalam praktik termografi ini bersifat kuantitatif. Nah, jadi tidak selalu terfokuskan utama pada pengukuran. Ini adalah infrared equipment yang dimana ada kriteria dan pertimbangan hal-hal yang perlu
memberi perawatan, yaitu portabilitas, easy to use, kualitatif dan kuantitatif, lingkungan operasi panjang gelombang baterai, dan lensa tambah monitor. Next. Output analog atau digital software. Nah, ini adalah thermography safety. Yang pertama adalah mematuhi semua aturan keselamatan listrik, memberitahu personel area sebelum inspeksi, dan lain-lain. Next. Ini adalah scanning prosedur, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah pada sistem listrik atau mekanis sebelum digunakan dari thermography tersebut. Next. Ini adalah problems dari tipe-tipe dari inframerah. Yang pertama ada pelongsoran mekanis, masalah beban, dan kegagalan komponen. Next. Untuk mechanical loss sendiri adalah pelongsoran mekanis yang dimana tema paling penting pada sistem listrik yang akibat sambungan yang longgar. Nah, ini disebabkan oleh kontak buruk atau thermal-stress pada siklus pemanasan atau pendinginan yang berulang. Next, untuk komponen failure, kegagalan komponen terjadi ketika komponen seperti sekring menjadi sumber panas dan akibat kerusakan. Next, ada common problems found and what to scan. Yang pertama ada pusat kontrol motor dan distribusi, switchgear scanner utama, panel distribusi, pemutus sirkuit, basdam, dan motor, trafo berisi minyak, trafo tipe kering, bus trafo, kapasitor, switchgear tegangan tinggi, satelit putus beban, sekring, pemutus sirkuit, dan kondutor. Terima kasih, dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai termografi, di mana bisa saya simpulkan bahwasanya termografi itu adalah suatu metode deteksi yang meninjau dari segi temperatur atau suhu abnormal. Nah, biasanya ini tuh termografi diaplikasikan ke kelistrikan. Nah, untuk instrumennya sendiri itu ada infrared thermometer, ada lens scanner, dan juga infrared imaging. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada satu kelongsoran mekanis, yang kedua ada masalah beban, dan yang terakhir itu ada kegagalan komponen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa mengenai tribologi. Kepada Rafa dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Nadia Rafa akan menjelaskan materi tribologi. Untuk konten pada hari ini adalah yang pertama pengantar tribologi, teknik analisis tribologi, lubricating oil analysis, analisis partikel keausan, sferografi dan spektrografi, dan biaya dan tantangan tribologi. Untuk pengantar tribologi, yang pertama apa sih tribologi itu?
menghindari kerusakan mesin besar dan menghemat biaya perawatan bangunan. Untuk praktik pengambilan sampel, yang pertama sampel harus diambil saat mesin beroperasi atau segera setelah mematikan maksimal 30 menit. Menghindari pengambilan dari dasar tangki karena endapan dan diambil sebelum filtrasi dan sistem resirkulasi. Pengambilan sampel yang salah dapat memberikan data yang tidak representatif terhadap kondisi bermesin mesin. Untuk frekuensi pengambilan sampel sendiri, yang pertama saat mesin kritis setiap 25 jam operasi, mesin industri umum yaitu bulanan, mesin beban ekstrim mingguan. Kemudian analisis partikel keausan, teknik ini untuk mengidentifikasi kondisi keausan komponen mesin secara langsung dengan menganalisis partikel logam yang terkandung dalam oli pelumas. Untuk metode analisis partikel keausan ini, yang pertama ada monitoring rutin, yaitu menilai jumlah, ukuran, dan jenis padatan yang terkandung dalam sampel oli secara berkala. Kemudian ada analisis lanjutan partikel, di mana mengamati partikel satu persatu di bawah mikroskop untuk menentukan bentuk, ukuran, komposisi, dan warna serta jumlah partikel per volume sampel. Untuk keterbatasan analisa partikel keausan, yang pertama tidak semua partikel dapat dideteksi oleh metode analisis biasa. Misalnya spektrografi terbatas pada diperlukan teknik tambahan seperti filografi untuk mendeteksi partikel berukuran besar. Interpretasi hasil memerlukan pelatihan khusus karena bentuk partikel bisa menunjukkan berbagai mekanisme keausan. Kemudian terdapat 5 jenis keausan utama. Yang pertama ada rubbing wear, cutting wear, rolling vertical wear, combined rolling and sliding wear, dan circular sliding wear. Kemudian filografi, teknik ini memisahkan dan menganalisis partikel logam ferromagnetik dari oli pelumas dengan menggunakan medan magnet. Keunggulan dari teknik filografi ini adalah mendeteksi partikel besar yang berhubungan dengan keausan parah, memberikan gambaran visual keausan seperti bentuk, warna, dan tekstur partikel, dapat membedakan jenis keausan seperti gesek, potong, kelelahan, dan lain-lain, memungkinkan diagnosis kerusakan sensitif komponen seperti bearing dan perbaiki. Untuk keterbatasan dari teknik ini,
ada spektrografi, di mana mengukur kandungan unsur kimia dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, dari penjelasan kalian berdua, apakah dari Anti maupun Rafa ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Dipersilakan. Baik, saya akan bertanya mengenai tribologi tersebut. Baik, yang pertama itu apakah sih perbedaan utama antara lubricating oil analysis dan wear particle analysis? Dan yang kedua itu mengapa pengambilan dari sampel oli yang tepat itu sangat penting dalam tribologi? Oke, jadi yang pertama, apakah perbedaan utama antara lubricating oil analysis dan wear particle analysis? Perbedaan utama itu terletak pada fokus analisisnya. Jadi lubricating oil analysis ini berfokus pada menilai kondisi dan fisik kimia oli untuk memastikan kemampuannya melindungi komponen mesin dari gesekan dan hembusan. Sementara untuk wear particle analysis itu menganalisis bentuk, ukuran, jumlah dan komposisi partikel logam untuk mengidentifikasi kehalusan komponen mesin secara langsung. Untuk pertanyaan kedua, mengapa pengambilan sampel oli itu penting? Karena pengambilan sampel yang tidak akurat akan memberikan hasil yang kurang tepat, sehingga keputusan perawatan mesin menjadi kurang akurat. Seperti itu. Terima kasih sudah. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi saya punya dua pertanyaan untuk materi. Yang pertama, apa perbedaan utama antara line scanner dan termometer titik dalam penggunaan termografi industri? Yang kedua, apa keuntungan menggunakan pemindai garis atau line scanner dibandingkan termometer titik dalam inspeksi suhu peralatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu perbedaan utama dari line scanner dan termometer titik itu dari letak cakupan pengukurannya. Jadi termometer titik itu hanya mengukur suhu pada satu titik saja, dan sedangkan pemindaian garis itu mampu memindai seluruh garis permukaan dalam satu garis. Nah, ini memberikan gambaran distribusi suhu dalam satu dimensi. Nah, meskipun tetap tidak selengkap citra thermal dua dimensi dari kamera inframerah itu sendiri. Nah, yang kedua itu pemindaian garis memberikan informasi suhu secara kontinu sepanjang satu garis. Nah, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi variasi suhu lokal yang tidak terlihat dengan termometer titik. Nah, ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kerusakan atau keausan di area spesifik dari mesin itu sendiri. Apakah dari Anti sudah cukup? Sudah cukup. Dari Rafa juga cukup? Oke. Karena penjelasan Anti dan juga Rafa sudah cukup dan tanya jawab juga sudah dicukupkan, maka dari itu diskusi pada malam hari ini juga bisa saya cukupkan. Semoga materi yang kita sampaikan bisa berguna dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.